Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, welcome back my YouTube channel. Oke, di sini kita bakalan ngebahas apa lagi ya teman-teman? Yuk ikuti videonya sampai akhir. Oke, pada video kali ini kita bakalan ngebahas bab yang ke-9, yaitu dengan judul manajemen kurikulum. Di sini sebelum kita membahas materi manajemen kurikulum, seperti biasanya kita bakalan mengetahui terlebih dahulu apa aja sih pokok pembahasan di materi kali ini. Yuk kita lihat apa aja sih materi pokok yang bakal kita bahas di bab kali ini. Oke, sekarang kita bakalan mengetahui apa sih yang bakalan kita bahas di bab kali ini. Pokok pembahasan yang bakalan kita bahas di bab kali ini yaitu yang pertama, konsep dasar manajemen kurikulum. Kedua, ruang lingkup manajemen kurikulum. Ketiga, prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Keempat, komponen kurikulum. Kelima, perencanaan kurikulum. Keenam, model implementasi kurikulum. Ketujuh, pengembangan isi kurikulum. Dan yang terakhir yaitu evaluasi kurikulum. Oke, yuk kita bahas sama-sama di video kali ini teman-teman. Let's go! Next teman-teman, materi yang pertama yang bakal kita bahas yaitu tentang konsep dasar manajemen kurikulum. Pertama, pengertian kurikulum menurut para ahli. Dari pendapat para ahli, Rusman dan DKK, dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran serta digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran agar mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Pengertian manajemen kurikulum. Manajemen kurikulum merupakan sistem pengelolaan atau penataan terhadap kurikulum secara kooperatif, komprehensif, sistemik, dan sistematik yang dijadikan acuan oleh lembaga pendidikan dalam rangka mewujudkan ketercapaian tujuan kurikulum atau tujuan pendidikan. Itu tadi pengertian dari manajemen kurikulum. Next, kita lanjutkan ke berikutnya. Oke teman-teman, materi berikutnya itu bagian B, ruang lingkup manajemen kurikulum. Menurut Rusman, pada tahun 2011, manajemen kurikulum merupakan bagian integral dari kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa disebut KTSP dan manajemen berbasis sekolah atau disebut juga MBS. Kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang disebut KTSP, Rusman mengatakan pada tahun 2011 mengemukakan bahwa dalam KTSP dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya. Kedua, beragam dan terpadu. Ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Keempat, relevan dan dengan kebutuhan kehidupan. Kelima, menyeluruh dan berkesinambung. Keenam, belajar sepanjang hayat. Ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. KTSP dijelaskan secara operasional oleh Lestari pada tahun 2006. Siklus KTSP dijelaskan secara operasional oleh Lestari. Tahun 2006, siklus manajemen mengembangkan kurikulum di sekolah terdiri dari 4 tahapan berikut. Yang pertama, tahap perencanaan. Kedua, tahap pengembangan. Ketiga, tahap implementasi atau pelaksanaan. Tahap keempat, tahap evaluasi atau penilaian. KTSP terdiri dari tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, struktur dan muatan kurikulum tingkat satuan pendidikan, kalender, dan silabus. Standar kompetensi lulusan SKL, SKLSD, atau MI, SDLB, atau paket A. B. Standar isi. C. Pengembangan silabus. D. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut dengan RPP. Kedua, manajemen mutu berbasis sekolah atau yang disebut MBS. MBS merupakan pendekatan dalam pengelolaan pendidikan yang lebih menekankan pada kemandirian dan kreativitas sekolah atau satuan pendidikan. Menurut Mulyasa pada tahun 2005, istilah manajemen berbasis sekolah merupakan terjemahan dari School Based Management
Manajemen berbasis sekolah merupakan paradigma baru pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah, perlibatan masyarakat dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. Untuk dapat meningkatkan mutu pendidikan melalui MBS, pengelolaan sekolah harus didasarkan kepada 8 standar nasional pendidikan, terutama standar pengelolaan pendidikan. Standar pengelolaan pendidikan diharapkan dapat 1. Melaksanakan visi dan misi sekolah yang diputuskan bersama. 2. Menetapkan tujuan terutama merumuskan indikator dan target mutu lulusan. Ketiga, menetapkan strategi dengan melibatkan semua pihak untuk mewujudkan tujuan sekolah yang diharapkan dapat meningkatkan mutu lulusan dan menetapkan kebijakan dan program peningkatan mutu lulusan dengan berbagai program yang mendukung pencapaian prestasi siswa, baik secara akademik maupun non-akademik. Itulah tadi penjelasan dari ruang lingkup manajemen kurikulum. Kita lanjutkan ke materi berikutnya. Berikutnya yaitu tentang prinsip dan fungsi manajemen kurikulum. Prinsip kurikulum menurut Sanjaya pada tahun 2009, agar kurikulum dapat berfungsi sebagai pedoman, maka ada sejumlah prinsip dalam proses pengembangannya sebagai berikut. Yang pertama, prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas, prinsip kontinuitas, efektivitas, efisien. Dan selanjutnya, menurut Rusman pada tahun 2011, yaitu prinsip kurikulum yaitu yang pertama, produktivitas, kedua, demokrativitas, ketiga, kooperatif, keempat, efektivitas dan efisien, kelima, mengarahkan visi, misi, dan tujuan. Fungsi manajemen kurikulum. Menurut Rusman pada tahun 2011, fungsi manajemen kurikulum adalah 1. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Kedua, meningkatkan keadilan dan kesempatan pada siswa untuk mencapai hasil yang maksimal. Ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik maupun lingkungan sekitar. Keempat, meningkatkan efektivitas kerja guru maupun siswa. Kelima, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengembangkan kurikulum. Menurut Sanjaya pada tahun 2009, mengemukakan fungsi kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penyesuaian, fungsi integrasi, fungsi diferensiasi, fungsi persiapan, fungsi pemilihan, dan yang terakhir, fungsi diagnostik. Oke, kita lanjutkan ke materi kita. Next teman-teman, materi kita berikutnya itu tentang komponen kurikulum. Menurut Sanjaya pada tahun 2009, fungsi kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, fungsi penyesuaian, kedua, fungsi integrasi, ketiga, fungsi diferensiasi, keempat, fungsi persiapan, dan yang kelima, fungsi pemilihan, dan keenam, fungsi diagnostik. Menurut Sanjaya pada tahun 2009, komponen-komponen yang membentuk sebuah kurikulum adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuan yang diinginkan dicapai oleh pendidikan. Kedua, isi kurikulum. Ketiga, metode atau strategi pembelajaran. Keempat, evaluasi, penilaian pembelajaran. Berikutnya yaitu perencanaan kurikulum. Pengertian perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum menurut Rusman pada tahun 2011 adalah perencanaan kesempatan-kesempatan belajar yang dimaksud untuk membina siswa ke arah perubahan tingkah laku yang diinginkan dan menilai sampai mana perubahan yang telah terjadi pada diri siswa. Perencanaan kurikulum berfungsi untuk sebagai pedoman atau alat manajemen yang berisi petunjuk tentang jenis dan sumber individu yang diperlukan, media pembelajaran yang digunakan, sumber biaya, tenaga, dan sarana-prasarana yang diperlukan, sistem monitoring dan evaluasi, serta unsur-unsur ketenaga kerjaan yang diperlukan untuk pencapaian tujuan kurikulum. Berikutnya yang kedua, perumusan tujuan kurikulum. Menurut Rusman pada tahun 2011,
Terdapat 3 sumber yang mendasari perumusan tujuan kurikulum, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sumber empiris, kedua, sumber filosofis, ketiga, sumber bahan pembelajaran. 3. Landasan perencanaan kurikulum. 1. Kekuatan sosial. Kedua, perlakuan pengetahuan. Dan yang terakhir, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Next, ke materi berikutnya. Baiklah, materi kita berikutnya yaitu tentang model implementasi kurikulum. Miller dan Seller, menurut Miller dan Seller, pada tahun 1985 menggolongkan model implementasi kurikulum menjadi 3 bagian, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, The Concerned Business Agent Model atau yang disebut CBAM, merupakan sebuah model yang dilakukan dengan mengidentifikasi tingkat kepedulian guru terhadap sebuah inovasi kurikulum. Kedua, model Lead-Won. Model ini memfokuskan pada guru. Ketiga, model Tori. Model ini untuk menggugah masyarakat mengadakan perubahan. Dengan model ini diharapkan adanya minat guru memanfaatkan perubahan. Selanjutnya, pengembangan kurikulum, di mana di sini teman-teman bisa memperhatikan dan memahami dari gambar yang telah tertata dan tersusun yang telah saya sediakan di belakang layar saya. Selanjutnya yaitu evaluasi kurikulum. Evaluasi kurikulum merupakan pemeriksaan secara terus-menerus untuk mendapatkan informasi yang meliputi siswa, guru, program pendidikan, proses pembelajaran untuk mengetahui tingkat perubahan siswa dan ketetapan keputusan tentang gambaran siswa dan efektivitas program. Yang dievaluasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses analisis kebutuhan dan kelayakan. Kedua, proses perencanaan dan pembangunan. 3. Proses implementasi atau pelaksanaan. 4. Proses evaluasi kurikulum. Dan yang terakhir yaitu kelima, proses perbaikan kurikulum. Menurut Scriven, pada tahun 1967, evaluasi kurikulum dilakukan dengan evaluasi sumatif. Evaluasi sumatif ini memfokuskan pada hasil program secara keseluruhan. Ini bisa berasal dari dalam maupun luar sekolah. Evaluasi sumatif terdiri atas 2 pendekatan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan sistem tertutup. Pada evaluasi sumatif sistem tertutup, evaluasi berasal dari sekolah atau sistem sekolah. Kedua, pendekatan sistem terobosan. Dalam sistem terobosan, tujuan evaluasi kurikulum adalah untuk mengadakan perbandingan. Itu tadi materi terakhir yang kita bahas. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan tentang bab yang ke-8, bab tentang manajemen kurikulum. Semoga video saya kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian dan berguna sehingga teman-teman dapat memahami bab ke-8 ini tentang manajemen kurikulum. Dan jangan lupa bagi teman-teman untuk cek link pertanyaan untuk mengetahui evaluasi teman-teman di bab kali ini. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.